this race. Well, it won't be Half bad out there. Not too shabby. I gotta go all the way. Film diawali dengan McQueen yang sedang melakukan ritual rutinnya sebelum bertanding nih guys, yaitu dengan menenangkan dirinya di dalam trailernya. Meskipun sempat diganggu oleh Mater, tetapi McQueen tetap melakukan meditasi sambil membayangkan Hudson sang mentornya selama ini. Hingga akhirnya perlombaan pun dimulai. McQueen dengan percaya diri melakukan perlombaan bersama dengan teman-teman seperjuangannya. Perlombaan pun terasa sangat menyenangkan. Meskipun mereka bertanding, tetapi mereka nampak sangat akrab dan suka bercanda. Hingga saat putaran terakhir menuju finish, nampak sebuah mobil pemula dengan cepat sambil menyusul McQueen dan kawan-kawan. Dan akhirnya perlombaan ini dimenangkan oleh Jason Storm, mobil balap generasi baru dengan teknologi yang sangat kekinian. Akan tetapi ia memiliki karakter yang kurang baik karena sering melakukan pencitraan. Saat hanya berdua dengan McQueen, Jason bersikap sombong, tapi berbeda jika ia di depan para wartawan. I love this guy, and I mean a lot. Setelah itu, Sin memperlihatkan Chuck yang sekarang memiliki acara podcast. Dalam acara itu, Chuck membahas kekalahan McQueen yang sedang hangat di berita. Chuck juga memanggil Natalie Curtain, mobil ahli analisis. Dalam wawancaranya, Chuck bertanya tentang seperti apa performa Jason yang berhasil mengalahkan McQueen. Namun jawaban Natalie malah menjatuhkan semangat para mobil generasi lama, karena ia terus memuji kecanggihan para mobil generasi baru. Hal itu membuat satu persatu generasi lama melakukan pensiun ataupun digantikan oleh mobil generasi baru. You know what he said? The youngsters will tell you. Karena semua teman seperjuangannya tidak ada lagi, perlombaan tidak lagi menyenangkan bagi McQueen. Bahkan saat McQueen yang kesepian mau menemui Bobby, ternyata teman baiknya juga telah digantikan dengan mobil baru. Hey, Bobby? Wait, you're not Bobby. Di pertandingan kali ini, McQueen berusaha untuk mengalahkan Jackson dan malah mengalami kecelakaan yang parahnya sama dengan Hudson. Singkat cerita, 4 bulan pasca kecelakaan pun berlalu. Selama itu McQueen hanya berdiam diri di Radiator Spring. Sementara di luar media terus heboh karena McQueen tidak kunjung hadir padahal pertandingan musim selanjutnya akan segera diadakan. McQueen yang sedang dirindukan lebih sering bernostalgia sendiri dan terus teringat akan Hudson. Dalam kondisinya yang seperti ini, ia juga khawatir jika dirinya akan memiliki sama seperti dengan Hudson dulu. Untungnya saat McQueen sedang seperti itu, Sally datang dan mensupport McQueen. Hal itu langsung membuat pikirannya berubah dan memutuskan untuk bangkit kembali agar dapat meraih kejuaraan Piston Cup musim ini. Setelah menghubungi Rusty dan Dusty, McQueen didesain ulang oleh teman-temannya sebelum pergi menuju Rusty's Racing Center. Walaupun sudah 4 bulan tidak ada kabar, McQueen tetap menjadi idola. Sesampainya di Rusty's, McQueen langsung disambut kedatangannya oleh para reporter. Saat masuk ke dalam gedung, ia semakin senang ketika melihat nomor dirinya terpampang di sana dan dijadikan monumen. Namun seketika ia menjadi sedih saat mengetahui jika Rusty dan Dusty telah menjual Rusty's pada Sterling. Hal itu membuatnya semakin kehilangan sosok mobil yang berpengaruh dalam hidupnya. Di sana mereka mengatakan jika alasan mereka menjual Rusty's adalah untuk bisa memberikan kebutuhan yang bisa memfasilitasi McQueen. Setelah itu McQueen berkenalan dengan Sterling yang juga fans beratnya McQueen. Di sana McQueen sedikit lega karena Sterling memasang foto Hudson sebagai monumen bahwa ia adalah seorang mentor terbaik McQueen. Kemudian Sterling mengganti tampilan mesin McQueen seperti mobil kekinian. Nampak di gedung itu dipenuhi peralatan serba canggih. McQueen lalu diperkenalkan pada Kurz sebagai pelatih barunya. Hari demi hari McQueen terus berlatih bersama Kurz, namun ia belum juga menemukan titik kenyamanan. Hingga hari berikutnya, McQueen mencoba latihan balapan menggunakan simulator. Namun karena ia gaptek, akhirnya McQueen terjatuh dan membuat monitor di sana rusak.
danger. Setelah terjadi perdebatan yang panjang antara Cruz dan McQueen atas kejadian tadi, Sterling kemudian memanggil McQueen. Di sana Sterling berterus terang jika ia tidak sepenuhnya mendukung McQueen untuk mengikuti perlombaan karena ia merasa McQueen sudah terlalu tua. Sterling lalu menyarankan McQueen untuk menjadi brand ambassador produk yang menjual semua barang tentangnya. Namun di sana McQueen menolak karena ia masih sangat ingin balapan. Setelah McQueen terus memohon pada Sterling, akhirnya ia mengizinkan untuk mengikuti perlombaan satu kali lagi. Tapi dengan kesepakatan, jika McQueen menang maka ia berhak memutuskan sendiri kapan dirinya akan pensiun. Namun jika kalah maka McQueen akan mengikuti permintaan Sterling untuk menjadi brand ambassador. One race. Deal? You're taking someone with you. Setelah kesepakatan itu disetujui, Cruz menyuruh McQueen untuk melakukan treadmill. Namun ia tidak mau. Kemudian Cruz menyambungkan alatnya untuk mendeteksi kecepatan laju McQueen pada dirinya. Tapi saat McQueen sedang berlari, alat itu terus berada di luar jangkauannya. Hal itu karena Cruz tidak bisa mengimbangi larinya McQueen. Akhirnya McQueen yang mau latihan malah sibuk mengajari Cruz untuk dapat berlari di atas pasir. Okay. Go. Sorry. I didn't want to hit a crab. Saat mereka pulang melewati kota Thunder, di mana kota tersebut selalu memiliki jadwal perlombaan balap mobil setiap harinya. Sebelum masuk ke dalam kerumunan, McQueen terlebih dahulu menyamarkan tubuhnya dengan lumpur. Namun sayangnya ia dan Cruz tidak sengaja masuk ke dalam sirkuit dan dianggap sebagai peserta. Singkat cerita, perlombaan pun dimulai. Perlombaan ini bukanlah perlombaan balap mobil seperti pada umumnya, karena dalam perlombaan ini semua peserta saling baku hantam untuk adu ketahanan. Semua mobil saling mendorong satu sama lain. Tidak peduli seberapa penyok badannya, yang penting mereka bisa memenangkan pertandingan itu. Sampai akhirnya mereka masuk putaran terakhir. Fritter masuk ke arena pertandingan untuk mengganggu para peserta menggunakan apinya. Tapi sayangnya ia malah terjatuh dan saat itu McQueen terjebak di lumpur. Keduanya saling berusaha mengatasi masalahnya masing-masing. Untungnya McQueen bisa dengan cepat menyelamatkan diri dan berhasil membuat Fritter terjatuh. Saat MC mengatakan Cruz adalah pemenangnya, Cruz malah tidak sengaja menyeret truk air dan membuat truk itu terjatuh. Hal itu membuat air yang ada padanya mengenai McQueen, sehingga penyamarannya terbongkar. Seketika semua penduduk Thunder menjadi heboh karena adanya McQueen. Sementara Cruz menjadi bangga karena ia memenangkan pertandingan ini. Namun di sisi lain McQueen malah menjadi kesal karena kecepatannya tidak juga berkembang dengan baik. Saking emosinya, ia malah melampiaskannya pada Cruz dengan menyuruhnya agar tidak berlagak seperti mobil pembalap, sampai membuat piala Thunder terjatuh. Hal itu tentu membuat Cruz menjadi marah dan keluar dari trailer. Cruz yang sedih lalu mengungkapkan isi hatinya bahwa ia sebenarnya ingin sekali menjadi pembalap dan McQueen adalah sosok inspirasinya. Bahkan ia sering menonton McQueen di acara televisi karena menurutnya McQueen sangat pemberani dan tidak seperti dirinya. Padahal dulu ia pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti perlombaan, tapi ia malah tidak memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Saat mereka kembali melakukan perjalanan, McQueen menonton acara cek, di mana Natalie mengatakan bahwa Jason dengan kecepatannya memiliki peluang menang sebanyak 95% di perlombaan nanti. Sedangkan McQueen dengan kecepatannya akan mengalami karir di ujung tanduk. Mendengar hal itu, McQueen yang cemas menelepon Mater untuk meminta sedikit pendapatnya. Setelah berbincang dengan McQueen, Mater lalu memiliki ide. Ia menyuruh McQueen pergi ke Thomasville bertemu dengan Smokey, pelatih Hasan waktu dulu. Setelah mematikan telepon, McQueen menjemput Cruz. Singkat cerita, setelah berhasil meluluhkan Cruz yang masih ngambek, mereka akhirnya pergi bersama ke Thomasville. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat arena balap yang menjadi saksi kejayaan Doc Hasan. Saat sedang melakukan putaran, mereka dikagetkan dengan kehadiran Smokey. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah bar, di mana para customernya adalah pembalap legendaris. Kemudian mereka mulai menceritakan masa lalu dan menceritakan sosok Hasan yang sangat berkarisma dan periang saat balapan. Suatu hari saat pertandingan, Hasan pernah dipepet ke dinding oleh lawan mainnya.
Tapi ia yang tidak putus asa langsung berputar arah. Menurut temannya, setelah kejadian itu Hasan tidak pernah berhenti tersenyum selama 1 minggu. I stole one. We waited for an invitation. Pada malam harinya, McQueen berkata pada Smokey bahwa ia tidak ingin bernasib sama seperti Hasan yang harus kehilangan hal terbaik dalam hidupnya. Dan semenjak itu pula Hasan menjadi berubah. I want to show you something. Mendengar hal itu, Smokey tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat McQueen karena memang benar kecelakaan itu telah menghancurkan tubuh dan hati Hasan. Bahkan setelah kecelakaan itu, Hasan sampai mengasingkan diri di Radiator Spring dan tidak bisa berkomunikasi dengannya selama 50 tahun. Namun semuanya berubah setelah Hasan bertemu dengan McQueen. Sejak itu Hasan mulai mengirim surat pada Smokey. Bahkan semua surat itu berisi tentang murid kesayangannya, yaitu McQueen. Menurut Smokey, Hasan memang mencintai balapan. Namun saat Hasan mulai melatih McQueen, ia tidak pernah melihatnya sebahagia itu. Pembicaraan tersebut lalu membuat McQueen teringat kembali ke masa-masa indahnya bersama Hasan. McQueen termotivasi kembali berlatih semaksimal mungkin. Dalam latihan kali ini, Cruz ikut berperan sebagai pemancing McQueen. Namun di sana McQueen kurang setuju dan menganggap Cruz bukan lawan yang sepadan. Smokey lalu memberi rintangan yang tidak seperti biasanya, seperti melempar jerami dan melatih kecepatan McQueen di tengah para traktor. What does that mean? Go! Come on, man. Sementara di Florida, nampak kecepatan Jason yang semakin menggila. Kembali lagi ke Thomasville, pada malam harinya Smokey memutarkan video balapan Hasan, di mana Hasan pernah mengikuti trik melekat pada mobil lain. Ia berharap McQueen bisa memanfaatkan teknik seperti ini. You never knew we're there. Keesokan harinya, McQueen mulai melatih dengan trik yang sama. Turn up the heat. Bahkan saat malam hari pun McQueen masih tetap berlatih di hutan. Sampai-sampai lapisan tubuhnya mengelupas karena saking kencangnya berlari. Di latihan terakhir, McQueen berhasil menyalip Cruz. Namun tiba-tiba Cruz kembali menyalip dan akhirnya Cruz berhasil menang. Cruz merasa sangat bahagia karena berhasil mengalahkan idolanya. Sementara McQueen kembali meragukan kemampuan balapnya. That was incredible. Sorry, I didn't mean to. Singkat cerita, perlombaan yang McQueen nanti-nantikan tiba. Nampak para warga Radiator Spring juga datang ke Florida untuk menyemangati McQueen. Sebelum perlombaan berlangsung, Sterling mengingatkan McQueen bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya. Kemudian pertandingan pun dimulai. Dari posisi paling belakang, McQueen mulai menyusul lawannya satu demi satu. Not too shabby. I gotta go all the way. Yeah, okay. Sementara Sterling melihat Cruz ada di sampingnya, menyuruhnya pergi mengajari Ronald mobil baru pengganti McQueen. Tapi di sana Cruz tidak mau, karena ia ingin melihat pertandingan McQueen dan percaya jika McQueen bisa menang. Tapi Sterling malah berkata jika Cruz hanyalah pelatih mobil dan bukanlah mobil balap. Forever. Because McQueen yang mendengar percakapan itu langsung menyuruh timnya untuk bersiap mengganti ban. Tapi bukan padanya, melainkan pada Cruz. McQueen yang percaya Cruz berpotensi menang menyuruhnya untuk melanjutkan pertandingan. what are you doing? Dengan cepat Cruz langsung disulap menjadi mobil bernomor sama dengan McQueen. We gotta get her out there. Yeah. Awalnya hal ini sangat dicegah oleh Sterling, namun Matter berhasil mengalau String dan akhirnya Cruz melanjutkan perlombaan McQueen. I knew that. Mungkin ini adalah kesempatan terakhir bagi McQueen, namun ini adalah kesempatan pertama bagi Cruz. Semuanya yang ada di stadion merasa terkejut saat McQueen digantikan oleh Cruz. Cruz, get your head in the race. Wait. No, I ain't saying that. McQueen lalu beralih posisi menjadi pemimpin tim dan memberikan banyak arahan pada Cruz. Bahkan pertandingan tersebut McQueen mengungkapkan fakta akan kemenangan Cruz di kota Thunder Hollow. Hal itu membuat seluruh penduduk Thunder yang sedang menonton langsung berteriak kegirangan karena nama kotanya disebut. Too fast. Here. Sorry. Saat Cruz berhasil menduduki posisi 3 besar, Jason mulai tidak tinggal diam dan mulai menghasutnya. Hal itu sempat membuyarkan konsentrasinya. Namun untung saja ada McQueen yang selalu membantunya. Ia langsung menyadarkan Cruz dan terus menyemangatinya. Setelah kembali sadar, Cruz melakukan trik yang pernah diajarkan, yaitu menempel pada lawan. Selanjutnya ia mengambil posisi sebelah kanan lawan, dipepet habis-habisan oleh Jason.
Hal itu lantas membuat Cruz melakukan trik yang dipakai oleh Hasan, sehingga Cruz berhasil memenangkan pertandingan tersebut. On this track. Di sana Cruz berhasil mengalihkan pandangan semua penonton. Bahkan Sterling yang tadinya mencaci maki Cruz sekarang malah bersikap manis dan membujuk Cruz untuk menjadi tim balapnya. Namun Cruz menolak tawaran tersebut dan lebih memilih tawaran dari pemilik sponsor Dainico atau sponsor idaman McQueen dulu. Sedangkan McQueen yang dianggap pensiun disuruh Sterling melakukan produk brand ambasadornya. Namun tak lama kemudian datang Sally dan membela McQueen karena di papan pengumuman ditulis bahwa pemenang dari perlombaan ini adalah Cruz dan McQueen. Sebab dari awal pertandingan McQueen lah yang ikut berlomba. Kemudian Cruz mulai didatangi oleh para reporter, sementara McQueen merasa senang karena ia bisa membuka jalan kesuksesan untuk Cruz. Singkat cerita, Cruz berkunjung ke Radiator Spring. Sekarang ia sudah didesain menjadi pembalap Dainico dengan nomor yang dimiliki oleh Hasan. Hal itu ia lakukan sesuai dengan keinginan dari McQueen. Sementara McQueen sekarang telah berganti warna mobilnya menjadi warna biru, sama seperti Hudson, serta menulis nama pelatih kesayangannya di belakang badannya. Setelah itu diketahui jika pemilik Dainico sudah membeli Race East, dan McQueen kini telah diangkat menjadi kepala tim Cruz. Di akhir scene nampak McQueen dan Cruz melakukan pertandingan dan berkeliling kota Radiator Spring. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.